Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Purwadi dalam program 5 menit yang memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini akan saya beri tema, jangan frustasi. Saudara, seringkali ketika kita frustasi maka pikiran kita akan menjadi negatif saudara. Ketika seseorang itu mulai frustasi, maka apa yang dilakukan adalah hal yang tidak baik. Ketika kita frustasi, maka apa yang kita lakukan? Pasti hal-hal yang tidak baik. Nah, kita akan baca dulu firman Tuhan dari Markus 5 ayat 21 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ayat nas pada pagi hari ini itu akan terambil dari ayat yang ke-28 dan ke-29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang terkait dalam Tuhan, perempuan ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Bahkan diceritakan semuanya sudah habis saudara. Habis harta bendanya, habis uangnya, bahkan mentalnya juga sudah habis. Tetapi saudara, di ayat yang ke-28 dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini adalah kata-kata yang menjelaskan kepada kita bahwa perempuan ini tidak frustasi. Perempuan ini terus berusaha saudara, pada keadaannya sudah begitu rupa. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, bahkan semakin memburuk. Tapi dia tidak frustasi. Dia mempunyai iman kepada Yesus. Dan dia katakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan pada ayat yang ke-29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi tekanan hidup, ketika kita menghadapi beban hidup yang luar biasa beratnya. Saya mau katakan kepada saudara, jangan frustasi. Ada Yesus, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada Tuhan yang sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus punya iman kepadanya. Dan kita tidak frustasi menghadapi persoalan itu. Pergumulan hidup boleh datang saudara. Bahkan boleh belum selesai sampai hari ini. Tetapi ketika kita tidak frustasi, maka apa yang kita lakukan tentu akan hal yang positif. Maka saya mau katakan kepada setiap kita pada pagi hari ini, jangan pernah frustasi menghadapi hidup ini. Saudara yang terkasih, biarlah renungan pada pagi hari ini memberkati setiap kita dan memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.